berdua. Halo Sobat Kece semua, welcome back to Ece Podcast episode 52. Yeay! Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Kece semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentu saja tetap kece ya. Nah, kalau kita lihat belakangan ini nih, kopi itu udah kayak bagian dari hidup kita nggak sih, Ce? Dari yang klasik kayak americano atau yang hits banget kayak kopi susu gula aren. Bahkan nggak sedikit juga teman-temanku yang bilang ngopi dulu yuk biar waras. Tapi sebenarnya ngopi itu sehat nggak sih, Ce? Nah, itu dia bakal kita bahas hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja nggak sih? Karena hari ini kita udah kedatangan narasumber kece yang pastinya nggak asing lagi nih sama dunia kesehatan dan pastinya dunia perkopian. Yaitu ada Kak Aulia Raisa. Halo semuanya. Halo Kak Raisa, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya kabarnya. Gimana nih Sobat Cica semuanya kabarnya? Oke, kalau aku sih baik Kak. Kalau Ellen Kalau aku gimana nih? baik banget. Oke. Kayaknya Ellen semangat banget nih segmen Ece Podcast hari ini. Oke, Kak Raisa boleh dong kenalan sama Sobat Kece. Kayaknya masih ada Sobat Kece yang belum kenal nih sama Kak Raisa. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aulia Raisa Maharani. Biasa dipanggil Raisa, mahasiswa semester 4 prodi kedokteran FKKM KUGM 2023. Wah, keren banget ya. Ternyata Kak Raisa dari prodi kedokteran, guys. Nah, boleh dong di-spill Kak, kesibukan belakangan ini tuh lagi ngapain? Apakah lagi belajar nih, mau ujian nggak sih Kak? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini tuh cuma nongkrong-nongkrong aja sih, ngopi-ngopi sambil ngerjain proposal skripsi. Terus kemarin karena abis ujian jadi kegiatannya lebih banyak di luar gitu. Oke, kalau boleh tahu nongkrongnya di mana nih Kak? Biasanya kalau tempat nongkrong aku di Senja, tahu Senja nggak? Tahu banget gak sih kita Tahu. sering. Senja, terus biasanya di ini juga di Fordo atau di CNB gitu sih, pindah-pindah sih. Oh, jadi semuanya ini kayak lebih ke kopi-kopi gitu nggak sih Kak? Iya, jadi nyoba semua tempat perkopian di Jogja sih. Waduh, kayaknya udah familiar banget sama kopi-kopi di Jogja nih kalau Kak Raisa nih. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih Kak, kopi itu kan bukan cuma soal rasa nih, tapi udah jadi gaya hidup mahasiswa-mahasiswa UGM nggak sih? Nah, menurut kakak nih, kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh suka banget ngopi? Kayak segala macam kopi dicobain. Oke. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, itu ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa anak muda zaman sekarang tuh suka ngopi. Bisa jadi karena faktor lingkungan, gaya hidup, atau bahkan jadi faktor psikologis juga gitu. Karena kan kalau semisal ngeliat teman-teman yang suka ngopi, terus nugas di luar, itu juga jadi FOMO, pengen ikutan gitu kan. Karena kalau dari aku sendiri juga, aku awalnya suka belajar di luar atau nugas di luar itu karena ikutin teman-teman juga gitu, kayak kok kayaknya asik banget ya, emang bisa fokus gitu. Nah pas aku coba enjoy juga dan asik juga ternyata gitu. Sama banget lagi. Kita kayak sering banget gak sih nugas di luar, rapat di luar juga. Semua dilakuin di luar. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kakak nih suka kopi apa nih? Kalau aku sih tergantung mood ya. Jadi kalau misal lagi nugas atau lagi belajar, lagi ngerjain sesuatu gitu, biasanya americano. Tapi kalau misal lagi ngobrol santai, nongkrong-nongkrong, pokoknya biasa-biasa gitu, biasanya kopi susu, tapi yang less sweet sih, gitu. Oke, jadi ternyata ngopi pun ada tergantung mood juga ya. Mau americano, mau yang manis, mau yang less sweet, itu tergantung mood juga ya. Tapi kayaknya lebih seringnya ke americano karena sering belajar ya Kak ya. Bener. Oke. Nah, mungkin kita lanjut nih Kak ke bahasan yang lebih dalam lagi nih. Lebih ke kedokterannya nih, apalagi kan Kak Raisa dari kedokteran kan. Nah, aku penasaran nih Kak, kan kopi tuh bisa bikin kita melek ya Kak, bisa bikin fokus, bahkan kayak bisa bikin semangat belajar nggak sih? Nah, itu tuh gimana? Ada kandungan apa sih Kak di dalam kopi yang bisa bikin hal itu semua terjadi? Oke. Jadi mungkin semua orang di sini udah pada tahu ya, mungkin banyak teman-teman Sobat Kece juga yang tahu kalau misal kopi itu punya kandungan kafein yang bisa membuat kita tuh jadi terjaga dan lebih fokus dalam mengerjain sesuatu gitu. Nah, jadi si kafein nanti akan merangsang sistem saraf pusat kita supaya kita bisa tetap terjaga dan lebih seger gitu.
Oke, jadi nama kandungannya tuh kafein gitu ya Iya, Kak ya? betul, kafein. Oke, dia ngerangsangnya sistem saraf pusat. Betul. Boleh dijelasin lebih rinci lagi nggak tuh Kak, gimana sistem saraf pusat itu dirangsang oleh kafein? Dan mungkin ada kaitannya nggak sih Kak sama sistem kardiovaskular atau sistem yang lainnya gitu Kak? Oh, oke. Jadi tubuh kita itu punya hormon yang namanya hormon adenosin. Nah, jadi si hormon adenosin ini akan meningkat kalau misalnya kita ngantuk gitu. Jadi si hormon adenosin ini menyebabkan kita tuh bisa ngantuk gitu kan. Nah, jadi si kafein ini akan menghambat reseptor adenosin sehingga kita nanti jadi lebih terjaga dan lebih fokus gitu. Ternyata cara kerja kafein tuh rumit banget ya, Kak. Nah, Mm-mm. kan kafein tadi bikin fokus. Nah, ada nggak sih kandungan lain yang ada di kopi yang ngasih manfaat juga ke tubuh kita? Oke, jadi kalau semisal kandungan di kopi yang bikin kita manfaat bagi tubuh ya, itu ada. Jadi kayak kandungan, kalau dari jurnal yang aku baca, dari NCBI dan juga PubMed dan juga lifetime.com, nanti teman-teman mungkin bisa cari juga ya di jurnal-jurnal itu, kalau semisal mau tahu lebih lanjut, itu kopi mempunyai senyawa bioaktif yang dia itu nanti fungsinya bisa menjaga kesehatan jantung dan juga menjaga syaraf karena dia bersifat neuroprotektor gitu. Jadi mengurangi resiko kita terkena yang namanya Parkinson disease gitu sebesar 29% seperti itu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kopi dalam jumlah yang tepat, kopi itu juga bisa jadi teman sehat kita ya, Kak? Betul, betul. Oke, wah keren banget ternyata dari jurnal-jurnal ya Kak ya. Boleh dong nanti dikasih linknya. Oh, boleh, Siapa boleh. tahu Sobat Kica dia mau baca nih jurnal-jurnalnya. Oke, tadi kan ternyata kopi itu bisa bermanfaat ya untuk tubuh. Kayak salah satunya tuh Parkinson disease ya. Nah, tapi tuh ada beberapa kasus nih. Bahkan aku sendiri ya Kak ya. Kalau minum kopi tuh kadang deg-degan. Kadang tuh jadinya tuh malah cemas dan malah tuh misalnya kita pengen ngopi untuk begadang, tapi ya begadangnya tetap tidur kan. Cuma sampai jam 2 gitu. Tapi setelah minum kopi malah tidurnya tuh jam 6 pagi gitu atau malah nggak tidur seharian. Itu gimana sih Kak mekanismenya atau emang apakah ada dampak buruk dari kopi? Oke, jadi si kopi ini kan mengandung kafeinnya yang tadi kita sebut-sebut. Nah, kafein ini selain menghambat si adenosin tadi, tapi dia juga menghasilkan meningkatkan hormon lain. Jadi kayak ada yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres. Jadi kalau semisal kita mengonsumsi kopi dalam jumlah yang lumayan banyak, itu nanti bisa menyebabkan kita tuh jadi lebih waspada, cemas, dan lain-lain gitu. Ada juga dia juga meningkatkan kandungan dopamin dan juga norepinefrin. Kita tahu kalau semisal dopamin itu emang baik ya untuk kita, kayak meningkatkan moodnya jadi lebih baik gitu. Sedangkan kalau si norepinefrin ini fungsinya dia untuk mengaktifkan sistem saraf-simpatik. Nah, sistem saraf-simpatik ini biasanya dia akan meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan membuat kita tuh jadi kayak lebih waspada terhadap lingkungan sekitar gitu. Itu sih. Oke, ternyata dia juga selain merangsang satu hal, dia merangsang hal yang lain. Bahkan dia bisa ngaktifin hormon-hormon lain ya. Contohnya kortisol tadi. Oke, nah apakah, aku penasaran nih Kak, apakah ketika dia merangsang si kortisol yang hormon stres, makanya kita jadi cemas, itu tuh tanda bahwa kita tuh udah minum kopinya tuh kebanyakan atau emang dikit pun dia bisa merangsang si kortisol ini Kak? Oh, oke. Nah, jadi ini tergantung di masing-masing orang ya, karena masing-masing orang itu punya tingkat sensitivitas terhadap kafein yang berbeda gitu. Ada orang yang minum kopi dikit aja tuh udah bisa langsung seger, udah bisa jantungnya udah berdebar-debar gitu. Tapi ada orang yang perlu minum kopi dalam jumlah yang besar baru bisa seger, bahkan bisa aktif gitu kan. Nah, jadi itu tergantung lagi. Terus kemudian kalau semisal gangguan tidur dan lain-lain itu tergantung kamu konsumsi kopinya di jam berapa gitu. Karena kopi ini bisa menyebabkan gangguan tidur kan, kayak ya insomnia tadi. Apabila dikonsumsi memang mendekati jam tidur gitu. Yang lebih baik kopi ini dikonsumsi kalau dari yang jurnal-jurnal tadi yang aku baca dikonsumsi maksimal jam 3 atau jam 4 sore gitu. Supaya jam tidur kita tetap terjaga dengan baik, seperti itu.
Oke, artinya berkaitan juga dengan jam konsumsi kopi ya. Betul. Mungkin aku kepo dikit nih, dari Kak Raisa atau dari Elin nih, boleh dong di-spill jam minum kopi yang paling sering tuh jam berapa aja? Mungkin dari Elin dulu nih. Kalau biasa sih aku bareng teman-temanku minumnya pas siang, tapi bablas sampai sore karena minumnya dikit-dikit doang. Dikit-dikit sampai jam 6 tuh belum habis. Kalau Kak Raisa sendiri? Kalau aku biasanya konsumsi itu pas siang hari sih, karena kan pas kelas, misalnya kita kelas nih sampai sampai sore, siang itu jam-jam kritis dimana kayak udah ngantuk-ngantuknya dan udah nggak bersemangat lagi menjalani kuliah itu. Jadi biasanya di siang hari setelah makan itu aku minum kopi sih, gitu, biar tetap bisa fokus pas ngikutin pelajaran di kuliah gitu. Biasanya minum berapa gelas nih Kak? Kalau konsumsi berapa gelas? Seharinya bisa 2 gelas sih, gitu siang sama nanti ya. Tapi aku juga kadang ngecit sih guys, jadi kayak sore kalau pulang itu minum kopi karena perlu belajar lagi ya di situ. Gitu. Kebetulan aku tim yang agak resisten terhadap kafein ya, jadi even aku minum di jam 6 sore, aku tetap bisa tidur di jam 10 malam gitu. Oke, itu mah enak banget ya. Kalau aku sih bangun sampai jam 3 pagi. Malah jam 3 pagi ya ini. Jam 3. Untung udah libur sih. Betul. Nah, aku pernah dengar nih Kak, kayak entah mitos atau fakta, ya ada yang bilang ngopi itu bikin asam lambung naik. Itu benar nggak sih Kak? Itu bener banget sih itu. Ya, jadi si kafein ini dia bisa meningkatkan produksi asam lambung gitu. Nah, itu nanti akan menyebabkan penyakit yang namanya gastritis. Dalam bahasa kedokterannya gastritis, tapi kalau misalnya bahasa awamnya biasanya disebut dengan MAH gitu. Nah, terus dalam keadaan kronisnya itu ada yang disebut dengan GERD. GERD itu apa? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease gitu. Jadi itu kondisi di mana otot sphincter antara lambung dan juga kerongkongan itu udah melemah. Nah, sehingga asam lambung itu yang harusnya di lambung itu dia bisa kembali sampai ke kerongkongan gitu. Bahkan kadang kalau di mulut bagi penderita GERD ya, ini biasanya mulutnya bakal rasanya kayak asam-asam, nggak enak, rasa asam lambung gitu. Nah itu biasanya disebabkan juga karena otot sphincter otot sphincter tadi itu dia udah melemah karena kafein, karena kebanyakan konsumsi kafein gitu sih. Tapi banyak tahu Kak teman-temanku yang udah MAH atau GERD tapi dia tetap ngonsumsi kopi, itu gimana Kak? Kalau kayak gitu sebenarnya aman-aman aja, asal tahu batasannya dan tahu kopi apa yang dikonsumsi gitu. Kalau semisal kopi kayak americano itu cenderung lebih aman dikonsumsi bagi penderita gastritis dan juga GERD. Tapi kalau misal kopi yang dengan campuran susu atau tambahan gula itu justru lebih bahaya gitu. Dan lebih amannya lagi bagi penderita gastritis atau GERD itu dikonsumsi kopi kalau habis makan gitu. Jangan pas perut kosong konsumsi kopi ya. Oke, ternyata pengetahuan baru juga ya cara-cara atau tips-tips minum kopi yang lebih aman nih untuk lambung. Kalau Kak Raisa sendiri gimana nih Kak? Ada kalau konsumsi kopian naikin asam lambung atau aman-aman aja nih masih lambungnya? Kebetulan kalau aku karena udah mengenal diri sendiri ya gitu. Jadinya aku usahakan kalau semisal sebelum minum kopi itu makan dulu. Kan nggak harus nasi sih, tapi setidaknya ada makan yang masuk, karbo yang masuk kayak kentang atau semisal pasta atau bahkan kayak roti kayak gitu-gitu. Terus aku usahakan, aku sekarang mulai suka americano gitu karena resikonya lebih kecil kena asam lambung ketimbang kopi yang campuran susu kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin kayak kita harus beralih ke americano juga nih, Lin. Depan kita ternyata kopi susu semua ya, bukan kopi americano. Ada yang normal sugar lagi. Aduh, yang mana ya itu normal sugar ya? Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin banyak kopi ya, mulai dari americano yang sering disebut-sebut tadi. Terus Kak Raisa juga kadang mengonsumsi kopi yang manis ya Kak ya, atau enggak yang less sweet nih. Nah, itu kan bisa dibilang kayak kopi kekinian ya. Biasanya kan kopi itu identik pahit ya.
Nah, kalau sekarang kan ada banyak nih kopi kekinian, kopi susu, kopi gula aren, terus ada yang waktu itu permen dalgona, tapi itu dari kopi juga kan, Kak. Nah, menurut Kak Raisa sendiri, gimana sih pendapat Kak Raisa tentang kopi-kopi kekinian yang manis itu, Kak? Oke. Jadi kopi-kopi yang manis itu dibilang sehat juga enggak. Dan dibilang nggak sehat juga nggak bisa kayak gitu kan. Intinya segala sesuatu itu boleh dikonsumsi asalkan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan gitu kan. Karena mengingat kopi-kopi yang ada kandungan susu ataupun gulanya bahkan creamer itu kan mempunyai tingkat kadar gula yang tinggi ya. Nah, jadi si kopi ini sebenarnya si kafein ini punya manfaat untuk menurunkan resiko kita terkena diabetes tipe 2. Tapi kalau semisal kita konsumsinya berbarengan dengan gula, itu justru jadi bumerang bagi diri kita sendiri kan. Jadi harusnya si kopi ini menurunkan resiko, tapi malah meningkatkan resiko kena diabetes tipe 2 gitu. Terus kemudian dari creamer sama dari susunya itu tadi. Nah, kalau misalnya kopi ditambah creamer dan juga susu, itu justru kandungan kalorinya lebih tinggi gitu. Nah, apabila tidak dibarengi dengan konsumsi makanan lain yang sehat dan juga kalori yang seimbang, itu nanti bisa meningkatkan resiko kita terkena obesitas gitu. Oke, jadi ternyata ada efek samping yang agak buruk nih kalau kita mengonsumsi terlalu banyak kopi yang manis-manis ya. Betul. Jadi lebih baik tetap dibatasi karena apapun yang berlebihan pasti nggak baik ya kata Kak Raisa tadi. Betul. Nah, sebelum kita tutup Ece Podcast kali ini, boleh dong Kak Raisa kasih tips buat sobat kece yang udah terlanjur cinta sama kopi, tapi tetap pengen nih jaga kesehatan tubuh mereka sendiri. Oke, aku punya 2 hal nih, jadi pesan buat teman-teman semuanya. Yang pertama, belajar minum americano. Americano itu emang kayak pahit ya, pahit banget terus yang kayak kadang rasanya kayak asam-asam gitu ya. Kayak emang gak enak, tapi usahakan belajar karena lebih sehat daripada kopi-kopi susu, bahkan kopi-kopi yang mengandung gula lainnya gitu kan. Dan supaya kita selain ngopi juga dapat manfaatnya bagi tubuh kita gitu. Terus yang kedua, kenali kapasitas kafein diri kita sendiri gitu, sama kenalin kapasitas kerja diri sendiri. Kalau semisal jangan sampai kita itu melebihi kapasitas kafein yang ada di diri kita gitu. Kalau misal kapasitas kita cuma 2 gelas kopi, ya udah minum 2 gelas aja. Jangan sampai minum 4 gelas ya teman-teman. Karena nanti malah beresiko kena gastritis tadi, bahkan bisa GERD gitu. Terus kalau misal udah capek nugas, udah capek belajar, istirahat dulu. Jangan dipus dengan kopi lagi ya. Karena ya bahaya bagi kesehatan kalian sendiri. Ntar bukannya dapat IPK bagus malah masuk rumah sakit gitu. Udah isi itu aja. Waduh, itu tipsnya buat sobat kece atau buat aku ya? Kayak buat kita semua ya, bukan cuma buat sobat kece. Oke, ternyata dari apa yang udah Kak Raisa sampaikan tadi, dari Elin juga yang udah ikut ngobrol-ngobrol nih di sini, ternyata luar biasa banget ya obrolan kita di Ece Podcast episode 52 ini. Jadi sebenarnya intinya kopi itu nggak salah ya Kak ya, tapi harus tahu kopi yang cocok sama kita tuh apa, takaran atau berapa banyak harus kita minum kopinya, nggak boleh banyak-banyak ya, tapi gastritis ya tadi ya Kak ya. Terus dan kita juga harus tahu nih kondisi tubuh kita sendiri tuh kayak gimana, itu nggak sih yang paling penting Kak? Itu yang paling penting betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak Raisa karena udah mau nih ngeluangin waktunya di tengah kesibukan sebagai anak kedokteran yang nongkrong-nongkrong di belakangan ini untuk datang ke Ece Podcast episode 52 kali ini. Dan buat sobat kece semua, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan juga membuat sobat kece lebih bijak lagi dalam memilih minuman, terutama minuman kopi. Karena pastinya sobat kece pasti sering kan untuk minum kopi. Dan jangan lupa juga buat sobat kece untuk mengisi forum aspirasi yang ada di link di bawah ini untuk pengembangan Ece Podcast ke depannya makin baik dan juga kita bisa menghadirkan konten-konten yang tentunya relevan dengan kalian. So, sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di Ece Podcast berikutnya. Create a blast with Ece Podcast.